Jika kebangsaan adalah sebuah perangkat lunak atau software, maka Indonesia nggak bisa dibangun dalam semalam. Karena algoritma persatuan kita ini dibentuk, disusun, dirancang, dikoding melalui sejarah yang panjang dan berdarah. Ribuan tahun lalu, Nusantara adalah sekumpulan sistem yang independen, kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri dengan bahasa dan budayanya masing-masing. Namun, penjajahan yang berlangsung selama ratusan tahun ini menjadi tekanan eksternal yang memaksa sistem-sistem yang terpisah ini untuk mencari titik temu. Pada tahun 1928, para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara merumuskan sebuah protokol pertama yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda, satu tanah air, satu tanah bangsa, dan satu bahasa. Protokol inilah yang menjadi fondasi kode dasar integrasi kita, yang kemudian dieksekusi secara resmi pada proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Pancasila sebagai sistem operasinya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Farel Farabi dari Program Studi Pendidikan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia semester 2. Nah, pada saat ini saya sedang menjenjang sebuah tugas PKN, yaitu ujian tengah semester. Pada kali ini saya akan membawakan sebuah video tentang algoritma di bangsa Indonesia ini. Di algoritma ini juga, kenapa sih disebut algoritma? Kita memiliki tujuan dulu. Pertama, yaitu membedah cara kerja nasionalisme modern. Nah, gimana sih cara kita membedah cara kerja nasionalisme modern ini? Yaitu, kita ini hidup berbangsa bukan hanya sekedar konsep statis atau yang datar. Jadi, kita itu hidup hanya berdasarkan teks dari berbagai teks sejarah atau undang-undang yang begitu banyaknya. Tidak, kita tidak seperti itu. Namun, kita ini memahami bangsa Indonesia sebagai cara hidup, the way of life. Gimana cara kita hidup sebagai bangsa Indonesia, gimana cara kita berbahasa Indonesia, dan kita juga memasukkan sebuah input baru, itu berupa globalisasi, media sosial, tren budaya, dan juga budaya asing. Nah, bagaimana kita menghasilkan sebuah output yang membentuk sebagai identitas negara kita. Lalu yang kedua, yaitu mengedukasi masyarakat tentang karakter kewarganegaraan atau digital citizenship. Nah, sejalan dengan poin yang pertama bahwa kita ini, cara hidup kita harus berdasarkan pada nilai kita, karakter kita, berdasarkan moral bangsa Indonesia sebagai karakter bangsa kita, sebagai identitas. Nah, esensi pendidikan ini, pendidikan kewarganegaraan, itu berfokus pada pembentukan karakter. Video ini ditujukan untuk mengedukasi masyarakat agar bisa menjadi warga negara yang kritis, sama seperti algoritma media sosial yang menciptakan sebuah ruang gema atau echo chamber yang bisa solusi atas segala permasalahan, atau kalau dalam konteks algoritma ini yang berkaitan dengan teknologi, yaitu permasalahan-permasalahan ini kita sebut sebagai bug atau error yang ada dalam bangsa kita. Yaitu bugnya itu, atau kesalahan dari bangsa kita, bisa berupa hoax, intoleransi, dan juga bisa radikalisme digital. Adapun poin ketiga yaitu mencari solusi integrasi di era kekosongan ini. Nah, maksud saya dalam era kekosongan ini yaitu kita ini sebagai masyarakat digital ya, kita sudah berkembang pesat, pemikiran kita juga sudah maju dibanding zaman-zaman sebelumnya. Oleh karena itu kita sudah bisa mengakses segala informasi yang ada di internet, mulai dari sosmed, IG, Facebook, X, Twitter, dan lainnya. Nah, karena itu kita mendapatkan banyak sekali pandangan terhadap negara-negara lain, juga identitas negara lain. Sehingga ini menciptakan sebuah implikasi yang penting, yaitu kita ini lupa dengan siapa diri kita sebenarnya. Nah, ini yang penting. Kita harus membahas ini. Karena diri kita yang sekarang membentuk diri kita selanjutnya di masa depan. Jadi, ini suatu langkah yang penting sekali, teman-teman, untuk bisa mempertahankan identitas nasional kita sebagai bentuk integrasi atas bentuk konsistensi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia di masa lalu hingga sekarang. Sehingga ini membuat sebuah relevansi yang dimana zaman dulu dan zaman sekarang itu ada kaitannya. Jadi membuat atau beradaptasi sehingga menjadikan kita sebagai bangsa yang selalu beradaptasi dan juga kuat dan tidak kalah saing dengan algoritma global yang lain atau bangsa yang lain. Begitu. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa dari ketiga contoh itu yang disebutkan sebagai bug atau kesalahan sistem yang ada di sistem kebangsaan negara kita, yaitu hoax, intoleransi, dan juga radikalisme digital. Nah, contoh-contohnya itu seperti, yang pertama yang hoax. Hoax itu ada contohnya seperti yang di TKA atau tenaga kerja asing yang masuk di tahun 2019 yang membawa sebuah kontainer yang berisi 10 juta suara coblosan mengenai pemilu. Nah, ini kan jelas mengganggu proses terjadi pemilu yang adil. Nah, yang kedua itu adalah intoleransi. Nah, contohnya itu ada kasus ketika ada seorang pria yang menendang sebuah sesajen itu ketika ada seseorang pria yang menendang sesajen di gunung yaitu ketika ada seorang pria yang menendang sebuah sesajen di Gunung Semeru pada tahun 2022. Nah, ini kan jelas juga membantah sebuah toleransi yang sudah kita bangun dalam Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi, sebuah tendangan ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kepercayaan orang lain.
Yang ketiga, itu adalah radikalisme digital. Nah, kasusnya itu ada ketika seorang perempuan berinisial ZA dengan umur 25 tahun, dia dengan sengaja memasuki ruangan polisi dan juga ingin melakukan sebuah misi penyendiri atau lone wolf untuk membasmi polisi dengan ideologi ISIS-nya. Dan kan merupakan sebuah kesalahan dalam berpikir juga ya. Mengapa ia bisa berpikir kayak gitu? Nah, karena pasti ada pengaruh tertutup dari internet, atau ia mendapatkan sebuah ideologi yang tersembunyi dari internet, bisa berupa Telegram dan semacamnya. Ini merupakan suatu hal yang sangat bahaya karena bisa dikatakan sebagai virus yang sangat destruktif untuk bangsa kita. Nah, dari tujuan yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa poin atau konsensus yang ingin saya bawakan, yaitu pertama tentang Pancasila, UUD, dan Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Jadi ada 4 ya teman-teman. Pancasila ini sebagai dasar negara kita. Jadi ketika kita ingin berwarga negara Indonesia, maka dasar yang harus kita pikul atau dijadikan sebuah tiang yaitu sebuah Pancasila. Nah, Pancasila tersendiri memiliki 5 asas, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita mendirikan sholat, percaya kepada Tuhan, dan yang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita sebagai manusia harus memiliki sebuah adab, sebuah moral, yang dimana kita ini hidup dalam berdampingan dan juga sebagai bentuk patokan kita sebagai manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita ini Indonesia merupakan terdiri dari berbagai pulau, terdiri dari berbagai ras, terdiri dari berbagai etnis. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia tidak bisa dibelah oleh berbagai perbedaan itu. Justru perbedaan itu menjadikan kita sebagai bangsa yang unik dan juga yang kuat karena perbedaan itu. Terus yang keempat, itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita ini bermusyawarah dan juga berkomunikasi di lingkup masyarakat. Jadi kita sering-sering bermusyawarah, jangan di masyarakat dulu, tapi di lingkungan kelas pun kita juga bisa bermusyawarah tentang kerja kelompok, bermusyawarah tentang proyek, bermusyawarah tentang kegiatan kelas, bermusyawarah tentang organisasi, dan lain-lainnya. Lalu yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia, kita juga sebagai manusia, itu berhak untuk mendapatkan sebuah keadilan sosial yang dibagi rata setiap orang. Jadi tidak ada yang namanya kasta-kasta atau tingkat-tingkatan dalam kehidupan sosial di masyarakat Indonesia ini. Kita semua berdiri rata. Nah, teman-teman, contoh nyata dari penerapan Pancasila ini bisa dilihat dari sebuah kasus nyata. Nah, pertama, kita melihat dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bayangin nih, dalam sebuah ekosistem bisnis, itu kan terjadi yang namanya pekerjaan dan juga terjadi ada jadwal rapat dan juga sistem kerja SOP. Nah, gimana caranya atasan ini atau manajer membuat sebuah jadwal agar bisa menghormati segala bentuk agama dari karyawannya, seperti jadwal sholat dan juga jadwal ibadah agama yang lain. Ini bentuk sebuah toleransi dan juga penghargaan terhadap berbeda keyakinan. Lalu yang kedua, itu adalah yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Nah, yang kedua ini bisa dilihat dari sebuah filantropi digital atau gerakan. Yang kedua adalah yang tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab ini bisa dilihat dari ketika ada suatu kasus masyarakat bawah sedang mengalami sebuah bencana alam dan juga ketidakadilan hukum dari yang pihak atas, maka masyarakat kita ini bisa mengesampingkan segala bentuk perbedaan etnis yang ada di daerah tersebut dengan membuka donasi dan juga memviralkan kasus tersebut sehingga bisa mendapatkan sebuah atensi dari publik dan sehingga bisa memberikan sebuah bantuan dari masyarakat digital. Nah, ini kan berupa sebuah bentuk kemanusiaan yang beradab ya, karena sudah mulai bisa membantu sesama walaupun beda etnis dan juga beda jarak. Lalu yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia ini ada ketika ada anak muda ini ingin mendokumentasikan sebuah penelitian mengenai bahasa-bahasa lokal seperti bahasa Cirebon, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain-lainnya. Untuk apa? Untuk bisa mempertahankan keberagaman bangsa kita. Jadi dari segala perbedaan itu tetap menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Gimana caranya kita untuk bisa tetap mempertahankan identitas lokalnya masing-masing, namun tetap mempertahankan identitas global kita. Lalu yang keempat adalah kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan. Yaitu yang keempat, sila keempat, contoh nyatanya ketika ada pengambilan keputusan di lingkup organisasi nih, maupun di desa atau di perkantoran, bahwa sebelum mengeksekusikan sebuah kebijakan atau aturan yang baru, maka harus adalah musyawarah atau diskusi panjang mengenai perubahan ini. Jadi kita ini berbicara secara sepihak dari top down, dari atas sampai bawah.
Jadi semua itu mendapatkan hak untuk bicara agar bisa adil dalam memberikan suara untuk perubahan yang sedang diadakan. Nah, tujuannya untuk bisa mencapai sebuah mufakat, bukan untuk saling menjatuhkan antar pendapat yang lain. Jadi saling membantu juga saling berkembang. Lalu di sila kelima, praktik nyata itu terjadi ketika ada seorang praktik etika bisnis di ekonomi kreatif, seorang ilustrator, seorang seniman digital, ilustrator independen untuk pekerja lepas. Mereka ini sepatutnya mendapatkan hak dan juga komisi pengerjaan biaya seni yang sepadan dengan usahanya dia dan juga layak sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah dijanjikan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai keadilan sosial. Jadi tidak ada yang namanya eksploitasi manusia yang di bawah standar kelayakan, yang dimana ini sebuah model bisnis yang mengutamakan kesejahteraan kepada seluruh pihak. Jadi tidak hanya karyawan, melainkan juga pekerja freelance juga. Jadi adil semuanya. Setelah konsensus yang pertama, yaitu tentang Pancasila, kita lanjut ke konsensus yang kedua, atau poin kedua, yaitu Undang-Undang 1945. Nah, 1945 ini yang saya tekankan lagi, atau yang saya kerucutkan lagi berupa UUD 1945 alinea keempat, yaitu tentang pembukaan. Nah, sebelumnya kalian juga harus perlu paham bahwa UUD 1945 ini memiliki sejarah dari pembuatannya ini yang sangat, bahwa memiliki sebuah sejarah yang melibatkan banyak sekali tokoh untuk membuatnya. Itu dimulai dari fase pertama, yaitu ketika BPUPKI itu merumuskan sebuah fondasi pada bulan Mei hingga Juli 1945. Itu difokuskan pada poin utama, yaitu tidak langsung menulis pasal-pasal, melainkan untuk mencari dasar negara itu sendiri, yaitu Pancasila, sebuah filsafat yang menjadikan sebagai patokan moral. Nah, di fase ini banyak sekali terjadi sebuah perubahan, seperti ada yang namanya Panitia 9, yaitu mereka merumuskan sebuah rancangan UUD pertama yang disebut sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Jadi ini merupakan sebuah konsep awal yang berbunyi dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, lalu itu yang sidang Nah, dari fase pertama ini terjadi dua sidang. Sidang pertama itu terjadi pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Nah, di sidang pertama ini membahas tentang mencari dasar negara atau filsafat yang menjadikan itu sebagai moral kita. Lalu, ada masa reses atau pembentukan Panitia 9 untuk membahas tentang Piagam Jakarta atau sebagai rancangan atau konsep pembuatan UUD ini. Lalu, terjadi sidang kedua. Di sidang kedua ini terjadi pada tanggal 10 hingga 17 Juni 1945. Jadi membutuhkan waktu seminggu ya. Di sini pembuatan UUD itu secara teknis itu sudah dimulai. Jadi benar-benar dibahas secara rinci, secara komprehensif gimana UUD ini bisa menjadikan sebuah landasan atau patokan untuk semua undang-undang yang ada di Indonesia. Nah, Panitia 9 ini sepakati bahwa Piagam Jakarta itu sebelumnya menjadi pembukaan UUD, lalu mereka udah mulai merumuskan beberapa batang tubuh atau pasal-pasal yang mengatur sebagai bentuk negara republik. Dan setelah itu, setelah fase pertama sudah selesai, terjadi fase kedua, yaitu dibentuk oleh PPKI, momen kritis dari integrasi nasional itu di bulan Agustus. Nah, ketika BPUPKI yang di fase pertama sudah selesai menjalankan tugasnya, alhasil mereka dibubarkan dan diganti menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini dibentuk pada tahun 1945 tanggal 9 Agustus. Nah, peristiwa ini juga sangat krusial ya, karena ini juga menyangkut ke sejarah kewarganegaraan kita setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Nah, sehingga dari pembuatan dasar atau UUD 1945 ini terjadi sebuah pengesahan yang melahirkan sebuah 3 bagian dari UUD ini. Yang pertama, pembukaan, batang tubuh, dan juga penjelasan. Lalu terpilihnya Insinyur Soekarno sebagai presiden, juga Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Lalu dibentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk membantu tugas presiden sebelum terjadinya atau sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Begitu singkatnya teman-teman. Nah, apa poin-poin pentingnya aja sih? Poin-poin pentingnya itu kita hanya dengan catatan kita hanya mencakup di alinea keempat ya. Yaitu ada namanya pernyataan perdaulatan rakyat. Jadi
dari kata yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, itu secara konstitusional menegaskan bahwa pemilik sah kekuasaan Indonesia itu milik rakyat. Jadi negara kita ini berbasis demokrasi, bukan raja, bukan militer, bukan segelintir elit atau oligarki. Jadi pemerintahan itu hanyalah sebuah penopang atau pemegang mandat, janji yang kekuasaan dibatasi dan diawasi oleh rakyat. Karena pemerintah sendiri pun juga rakyat ya, jadi tidak ada kasta-kasta, walaupun narasinya dibentuk oleh kasta-kasta begitu. Lalu yang kedua ada demokrasi deliberatif, yaitu atau bisa digampangkan sebagai musyawarah mufakat. Jadi Indonesia ini berdasarkan dari UUD alinea keempat merupakan negara yang dibentuk dari musyawarah mufakat. Sesuai dari sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, dari sini membuktikan bahwa demokrasi Indonesia ini dirancang untuk demokrasi liberal yang murni. Jadi tidak hanya mengandalkan pemungutan suara atau mayoritas mengalahkan minoritas, melainkan sebagai demokrasi deliberatif yang mengutamakan pada dialog kebijaksanaan, perlindungan, dan juga suara minoritas untuk mencapai sebuah mufakat. Dan di sini juga ada beberapa hak asasi manusia yang tertera dalam alinea keempat ini. Yang pertama, hak atas rasa aman. Jadi, rasa aman ini bisa diambil dari frasa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini merupakan sebuah tanggung jawab mutlak dari negara atau state obligation yang mewajibkan negaranya itu memberikan sebuah pengamanan bagi seluruh rakyatnya baik dari ancaman fisik, diskriminasi, maupun pelanggaran hukum. Baik itu dari negara itu sendiri maupun dari non-negara. Yang kedua ada hak atas kesejahteraan, ekonomi, dan sosial. Di sini juga dirujukan pada bagian memajukan kesejahteraan umum dan merumuskan sila kelima, yaitu keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, alinea ini juga mempertegas bahwa Indonesia itu merupakan sebuah negara kesejahteraan yang tidak membatasi, tidak hanya sebuah warga negara yang biasa, namun sebagai warga negara yang memegang penuh atas kebebasannya dalam berpendapat, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan juga infrastruktur ekonomi yang dimandatkan untuk konstitusi. Lalu yang ketiga ada hak atas pendidikan dan pengembangan diri, yaitu pada bagian mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, para pendiri bangsa itu juga menyadari bahwa demokrasi dan kesejahteraan rakyat tidak tercapai ketika tidak ada yang namanya pengembangan diri atau pendidikan. Oleh karena itu, akses pendidikan di Indonesia ini harus dibagi menjadi merata dan juga berkualitas sebagai hak asasi manusia yang utuh, karena diberikan kebebasan untuk bisa belajar. Lalu yang keempat yang terakhir adalah hak atas martabat manusia atau human dignity. Jadi, ini juga disinggung juga dalam bagian kemanusiaan yang beradab bahwa ini merupakan fondasi anti penindasan. Jadi, kita ini menjunjung sifat kemanusiaan yang anti perbudakan dan juga anti rasisme. Jadi kita ini menimbulkan sebuah rasa hormat yang tinggi di antara sesama untuk menjadikan diri sebagai orang bermartabat. Dilanjut ke konsensus yang ketiga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu secara etimologis memiliki 3 arti. Yaitu yang pertama, Bhinneka yaitu beraneka ragam atau berbeda-beda. Terus 2, tunggal itu berarti satu, dan Ika itu artinya itu. Berarti Bhinneka Tunggal Ika berarti kan kalau digabung menjadi beragam satu. Itu artinya berbagai hal. Bisa manusia, ras, etnis, suku budaya, daerah, dan yang lainnya. Nah, moto utama dari Bhinneka Tunggal Ika ini yaitu ada berbagai hal. Itu kita lihat dari makna psikologis, makna sosiologis. Yaitu pertama, penolakan terhadap asimilasi paksa. Jadi semboyan ini mengharuskan warga-warganya itu bahwa persatuan Indonesia itu nggak dicapai dengan cara menyeragamkan warganya. Jadi tidak menyamaratakan, beda ya, bukan menyamaratakan status hukumnya, melainkan tidak menyamaratakan etnis atau karakter orang lain. Karena setiap orang itu memiliki sebuah etnis yang berbeda dan juga karakter yang berbeda. Seperti contohnya orang Minang itu nggak perlu disamakan atau dihilangkan identitasnya untuk menyesuaikan diri dengan orang Sunda. Karena mereka memiliki keunikan dan juga kekayaan masing-masing sehingga patut untuk dipertahankan. Terus yang kedua itu adalah paradigma multikulturalisme, yaitu paradigma multikulturalisme. Jadi paradigma ini adalah sebuah pengakuan hukum atau pengakuan umum bahwa keragaman itu bukanlah sebuah kecacatan atau ancaman bagi negara, melainkan sebuah kekayaan atau sebagai aset untuk modal sosial. Jadi patut diwajari dan juga dibanggakan bahwa kita memiliki banyak sekali perbedaan yang diibaratkan sebagai keseimbangan puzzle yang ketika disusun satu-satu menciptakan sebuah gambaran yang besar mengenai Indonesia. Lalu yang ketiga itu sebagai sabuk pengaman. Nah, sabuk pengaman ini maksudnya dalam konteks sosial. Jadi ketika ada terjadi sebuah pergesekan atau konflik antar daerah, antar kelompok, itu hal yang alami terjadi di masyarakat yang majemuk.
bahwa semboyan ini justru menjadi pengingat bagi kita yang sering terjadi konflik, bahwa perbedaan bukanlah sebagai ancaman, melainkan sebuah kekayaan atau aset sosial yang patut dipertahankan. Lalu ada dari perspektif kewarganegaraan. Itu pertama, ada keadilan inklusif. Jadi semboyan ini gak ada bedanya atau gak ada artinya jika hanya memfasilitasi kelompok-kelompok tertentu aja. Jadi benar-benar eksklusif untuk kelompok lain tidak boleh, karena tidak adil juga dalam kehidupan sosial kita. Dan ini juga menyaut pautkan pada hak untuk hidup, kebebasan untuk beribadah, juga akses ekonomi yang setara dengan kelompok mayoritas. Lalu yang kedua, itu adalah ruang ketiga atau third space. Nah, maksudnya itu dalam lingkup modern ini kita perlu membangun sebuah ruang interaksi lintas budaya. Nah, di era digital ini kita memiliki banyak sekali akses, yaitu dengan aplikasi kita menyediakan sebuah layanan berupa kita menghadirkan sebuah komunitas untuk bisa berdiskusi dan juga berbincang melalui forum online atau melalui sosial media. Nah, walaupun kita ini tidak bersentuhan secara fisik, tapi dialog kita lintas agama dan juga lintas suku itu bisa terjadi karena digital yang ada pada forum online itu. Gitu, teman-teman. Lalu, contoh konkretnya apa? Nah, ada terjadi fenomena hibrida bahasa. Jadi, ibaratnya yang tadi saya sebutkan bahwa ketika ada seorang Minang dan juga seorang Sunda, itu ketika bertemu, maka mereka ini akan saling berbincang mengenai daerah-daerah mereka. Ini merupakan sebuah studi tentang bagaimana dua etnis bertemu dan juga menjalin sebuah sosiolinguistik, bertukar bahasa. Dan di sini membuktikan bahwa budaya kita itu tidak hanya pada satu, melainkan berbagai hal yang sehingga membuka banyak pangan dari orang lain. Lalu ada sebagai kolaborasi artistik. Jadi ibaratnya ketika ada seorang seniman yang membuka komisi tentang karya seni digital, maka para seniman atau ilustrator ini menggabungkan dari berbagai macam gaya yang ada, mulai dari style realistis, style kartun, dan style yang lainnya untuk dipadukan dan mengakhirkan sebuah elemen atau gaya yang baru. Nah, ini juga sangat bagus ya, karena di satu sisi ini suatu bentuk kerjasama yang dari banyak perbedaan, dan yang kedua itu merupakan bentuk penghargaan atas perbedaan dari setiap gaya yang ada, seperti yang tadi di atas itu merupakan dari contoh bahasa. Lalu kita akan lanjut ke konsensus yang keempat, yaitu NKRI harga mati. Nah, maksudnya NKRI harga mati itu mencakup ada dua hal, yaitu itu merupakan gabungan juga dari salah satu dari ketiga, yaitu kedaulatan negara, kesatuan wilayah, dan juga NKRI harga mati. Nah, kita membahas yang pertama, yaitu kedaulatan negara. Kedaulatan negara atau state sovereignty itu merupakan otoritas tertinggi yang bisa merdeka. Nah, sebenarnya dalam ilmu politik, kedaulatan negara itu merupakan kekuasaan tertinggi yang membuat semua hukum di Indonesia itu dan memaksakan pelaksanaannya dengan cara yang sah. Nah, maksudnya ada kedaulatan dalam internal, yaitu negara memiliki hak yang mutlak untuk mengatur segala bentuk sumber daya agar bisa menjalankan segala bentuk sistem hukumnya tanpa intervensi dari pihak luar. Lalu yang kedua, ada kedaulatan dari luar atau eksternal. Nah, negara itu berdiri sendiri secara sejajar dengan negara-negara lain untuk menyesuaikan dengan hukum internasional. Jadi kita memiliki hak untuk bisa mempertahankan wilayah dan juga menentukan arah politik kita secara bebas dan juga aktif. Lalu yang kedua, dan di sini juga memiliki arti penting, tanpa kedaulatan negara itu hanya sebagai negara boneka ya. Lalu yang kedua adalah kesatuan wilayah, yaitu territorial integrity. Jadi maksudnya adalah kesatuan wilayah ini seperti yang disebutkan oleh Pancasila sila ketiga Kesatuan Indonesia, bahwa kita ini merupakan salah satu negara dengan kepulauan terbesar. Nah, dan kita ini juga kebanyakan dipisahkan oleh lautan sehingga disebutkan sebagai wawasan Nusantara. Nah, perlu dipahami bahwa lautan ini bukan sebagai pemisah, melainkan sebagai penghubung. Karena lautan ini juga secara otomatis dimiliki oleh kita, maka perairan ini melainkan sebagai perairan kedaulatan milik kita dan juga segala bentuk sumber daya alam yang ada di dalamnya. Nah, sini juga memiliki arti penting, yaitu sebagai kesatuan wilayah yang memastikan dari bagian Sabang sampai Merauke itu satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan juga pertahanan, yang lepasnya satu wilayah ini
yang dari berbagai aspek tersebut menjalin sebuah persatuan. Lalu di sini ada maksud dari NKRI harga mati. Sebenarnya NKRI harga mati ini tidak berpatok pada doktrinasi atau jargon militer, melainkan sebuah prinsip yang kita pegang hingga akhir hayat, bahwa NKRI ini merupakan sebuah identitas yang kita miliki dan juga kita pertahankan hingga akhir hayat. Jadi mau negara manapun yang menginjak kita tidak boleh tinggal diam, karena itu sudah menginjakkan identitas kita, sudah menginjak karakter kita, sehingga kita harus bertindak untuk melawan. Terus kita sebagai hak untuk rakyat dari negara Indonesia. Nah, dari ada beberapa poin mininya juga, yaitu pertama, sebagai bentuk negara yang relevan. Nah, para pendiri negara ini juga pernah mengupayakan untuk negara ini menjadikan sebuah negara serikat federal pada tahun 1949 akibat tekanan dari Belanda. Namun yang terjadi hanyalah sebuah kekacauan birokrasi karena kepercayaan negara yang saling bersaing. Nah, ini juga membuktikan bahwa negara kita itu memang cocoknya di negara majemuk sebagai bentuk hanya negara kesatuan atau unitary state. Lalu yang kedua adalah ketetapan konstitusional. Jadi hal ini juga dikunci dalam pasal 37 ayat 5 UUD 1945 secara eksplisit mengatakan bahwa khusus untuk pembentukan negara kesatuan Indonesia itu tidak dapat dilakukan sebuah perubahan, melainkan sebuah ketetapan yang sah bahwa negara ini memang sudah sepatutnya seperti itu secara konstitusional. Dan juga bahkan MPR pun juga tidak bisa mengubah kewenangannya untuk mencabut sebuah bentuk lambang negara ini. Dan yang ketiga yaitu adalah tameng dari separatisme. Nah, jadi NKRI harga mati ini kita menjauhi dari namanya separatisme. Jadi kalau negara ini tidak mentoleransi yang namanya separatisme itu, karena itu merupakan sebuah pencemaran atas persatuan Indonesia yang sudah kami bangun selama bertahun-tahun. Nah, contohnya seperti apa, teman-teman? Itu contohnya kita contoh penerapannya yaitu kita lihat dari tahun 1957 tentang Deklarasi Juanda yang merajut lautan menjadi kesatuan wilayah. Nah, di sini kesatuan wilayah itu ketika waktu itu Indonesia masih menggunakan kolonial teritorial Belanda atau Territoriale Zee en Maritime Keringen Orden Tiente 1939, di mana batas laut ini hanya sejauh 3 mil dari garis pantai yang seharusnya. Nah, permasalahannya, pulau-pulau di Indonesia memiliki Laut Jawa dan juga Selat Makassar itu berstatus sebagai perairan internasional dilewati hanya untuk kapal militer atau kapal dagang asing yang dimanapun mereka itu nggak dapat izin. Dan berarti negara kita ini ya secara fisik terbelah-belah oleh perairan internasional. Kedaulatan kita sudah terkeropos gara-gara perpecahan belahan itu. Nah, gimana cara menerapkan prinsip ini? Itu dengan cara Perdana Menteri Juanda pada waktu itu, Kartawijaya, mengambil langkah berani dengan mendeklarasikan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan juga menghubungkan dengan pulau-pulau Indonesia adalah bagian yang nggak bisa dipisahkan dari wilayah daratan negara. Nah, pada hasil akhirnya, ini menyatukan ribuan pulau kita menjadi satu kepulauan yang utuh, suatu negara, tanpa ruang kosong di dalamnya dan diantaranya. Melalui diplomasi selama puluhan tahun, prinsip ini akhirnya diakui dunia melalui UNCLOS tahun 1982. Tanpa langkah ini, kesatuan wilayah tidak mungkin terjadi, melainkan hanya ilusi. Lalu contoh kedua, ada resolusi konflik Aceh, itu perjanjian Helsinki tahun 2005. Nah, perjanjian ini sebagai bentuk NKRI harga mati dalam kompromi. Itu tidak diartikan sebagai bentuk militeristik, melainkan sebagai contoh pintar atau brilian yang mempertahankan kedaulatan melalui kedewasaan berdemokrasi. Yang pertama, krisisnya dimulai ketika sudah terjadi hampir 3 dekade. Gerakan Aceh atau GAM, Gerakan Aceh Merdeka, itu melakukan perlawanan bersenjata dengan tujuan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia, sehingga menghasilkan sebuah korban jiwa yang udah banyak berjatuhan, dan juga ekonomi dari daerah tersebut itu ikut turun. Nah, dari prinsipnya ini bisa diterapkan bahwa setelah tsunami 2004, pemerintah pusat dan juga GAM sepakat untuk melakukan mufakat atau musyawarah dengan cara negara itu memberikan suatu otonomi khusus yang sangat luas kepada Aceh, masuk penerapan syariat Islam, dan juga hak untuk membentuk partai lokal. Namun pada garis besarnya, bahwa nggak ada yang bisa dilewati oleh GAM ini dalam perundingan tersebut. Jadi pembentukan tersebut berupa negara yang merdeka. Jadi mutlaknya Aceh itu harus tetap berada di bawah naungan Merah Putih atau Indonesia. Pada hasil akhirnya GAM menurunkan senjata, melakukan gencatan senjata, dan akhirnya bahwa negara Indonesia bisa dibuktikan bahwa dengan adanya demokrasi, NKRI harga mati, kita bisa melawan yang namanya separatisme. Jadi dengan cara berdemokrasi dan juga menyatukan apa yang telah ingin berpisah dengan kita, dengan cara ya bernegosiasi dan juga bermusyawarah bagaimana alhasil dari endingnya ini. Nah, pada kesimpulan akhirnya,
kalau tadi disebutkan bahwa ini sebagai algoritma sistem dari bangsa kita ibaratkan dari seluruh konsep yang tadi dari awal, yaitu bahwa Pancasila itu sebagai operating system atau sistem operasi yang mengarahkan moral kita. UUD 1945 itu sebagai sumber kode atau source code yang menjamin tegaknya demokrasi dan juga hak asasi manusia. Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai firewall atau tembok api yang melindungi merawat keberagaman dari ancaman intoleransi dan juga ancaman dari pihak luar. Ketiganya itu bekerja sama secara sinkron yang mengunci sebuah output atau hasil akhir final yang tidak bisa diretas atau dihack oleh siapapun. Maksudnya diretas itu dihancurkan atau dibelah oleh pihak lain. Nah, dan yang keempat adalah NKRI, harga mati. Itu sebagai konsep akhir yang dimana era digital ini untuk merawat algoritmanya itu merupakan lebih dari sekedar tugas militer, melainkan sebagai tugas dari setiap individual warga negara yang ada di depan layarnya masing-masing. Nah, langkah konkretnya apa teman-teman? Itu dengan cara memperkuat persatuan kita. Jadi persatuan itu yang paling pertama. Tanpa kita bersatu, kita akan terpecah belah. Tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Ini ada beberapa poinnya juga. Yang pertama, sebagai injeksi identitas lokal karya kreatif. Jadi pelestarian budaya ini nggak perlu yang kaku-kaku atau konvensional. Kita bisa memperkuat identitas ini, identitas nasional, dengan memasukkan unsur kelokalan atau mitologi Nusantara, keberagaman ras dan struktur sosial kepada dunia luar atau dunia digital. Dengan adanya itu, pihak luar juga bisa memahami dan juga mengklasifikasi bahwa kita ini dikenal dengan caranya begini. Dan juga dengan berbagai dialek daerah yang unik sehingga memicu sebuah penasaran dari pihak luar. Lalu yang kedua adalah membangun ekosistem ekonomi yang berkeadilan. Jadi implementasi ini juga diambil dari sila kelima, yaitu keadaan sosial, dimulai dari lingkup profesi yang akan bisnis, mengerjakan proyek atau menerima pesanan komisi dari freelance. Itu tetaplah terapkan etika berbisnis yang sehat, menghargai hak cipta, dan juga menghargai tenggat waktu untuk memastikan bahwa transaksi yang transparan ini tanpa mengeksploitasi sesama pekerja. Lalu yang ketiga adalah menjadikan antibodi atas virus atau antibodi dari segala bentuk perpecahan terhadap disinformasi. Maksudnya itu, jangan biarkan jempol kita ini sebagai agen penyebar bug atau penyebar disinformasi dari hoax. Dan juga biasakan kita ini untuk mensaring apa yang kita baca sebelum untuk bisa nge-sharing. Jadi, jika menemukan konten yang setidaknya itu sudah mulai berbau rasial, intoleran, atau memprovokasi kemarahan atau kompor, seenggaknya kalian sudah bisa menilai dan juga menjauhi atau bahkan melaporkan konten tersebut ke pihak yang berwajib. Oke, mungkin dari saya ini cukup 3 saja ya. Cukup 3 saja dan juga cukup untuk penjelasan dari saya untuk hari ini. Mohon maaf jika saya memiliki banyak kesalahan. Pada dasarnya, ayo kita warga Indonesia jangan sampai kalah terhadap bangsa lain, karena kita memiliki dasar dan fondasi yang kuat serta sumber daya yang memadai untuk bisa mendukung dan juga melestarikan dari bangsa dan negara Indonesia ini. Ayo, majulah bangsa Indonesia. Jadikanlah kita ini menjadi bangsa yang maju, mewujudkan Indonesia emas tahun 2045, dan juga mensejahterakan cucu kita di masa depan nanti. Semangat warga Indonesia yang sedang berjuang, semangat pemerintah yang sedang memperbaiki segala bentuk kebijakan. Sampai jumpa. Salam kemerdekaan. Salam Indonesia emas 2045. Peace semua. Salam tugas PKN.